Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin menyampaikan beberapa manfaat aplikasi GeoGebra untuk pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas yang grafik dulu. Ya, inilah tampilan dari aplikasi GeoGebra. Aplikasi ini sangat membantu sekali ketika kita belajar matematika, terutama pada pembelajaran yang berhubungan dengan grafik. Kita bisa menggunakannya untuk misalkan persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, kemudian naik lagi tentang persamaan kuadrat, kemudian tentang fungsi kuadrat. Kita juga bisa menggambar di sini grafik lingkaran yang berpusat di 0,0 maupun yang berpusat di A, B. Pada aplikasi GeoGebra yang lain kita bisa menggambar, bahkan bisa menggambar bangun datar 2 dimensi sampai bangun datar 3 dimensi. Di sini kalau 2 dimensi juga bisa. Oke, terlebih dahulu mari kita lihat menu-menunya. Oke, di sini clear jika kita ingin menghapus. Buka ini akan terhubung ke internet, simpan. Jika kita ingin menyimpannya kita harus membuat emailnya. Kemudian kita bisa langsung membagikan tugas yang telah dibuat. Export image, nanti kita bisa mengambil gambar dari galeri yang kita punya. Misalkan kita cek dulu ya, seperti nah nih, dari sini kita bisa mengambilnya, atau semua mode ini di mana disimpannya tuh fatal. Nah ini dia. Atau kita pengaturan, kita lihat dulu pengaturan. Oke, di pengaturan ini ada pembulatan. Jadi di sini kita mau ambil berapa desimal, kita ambil. Ukuran sudut kita di sini bisa menggunakan derajat atau radian. Pelabelan bisa titik-titik baru. Pelabelan itu ada di sini semua objek baru, tidak untuk objek baru, titik-titik baru saja. Di sini saya memilih titik-titik baru saja. Koordinat, cara penulisan koordinat ada yang seperti ini, X, Y, terus pakai tanda garis vertikal, pakai koma. Kemudian ukuran, nah kita bisa menentukan ukuran tulisan ataupun fontnya berapa yang kita inginkan. Bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia. Untuk tampilan grafik, jadi tampilan sumbu-sumbu. Jadi kalau kita ingin menampilkan sumbu, ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu X, sumbu Y itu di sini. Kalau kita ingin tidak menampilkannya, kita tinggal cek kita pindahkan geser, maka hilang semua. Tampilkan kisi-kisi. Ini jika kita ingin tampilan bersih, kita tinggal nonaktifkan. Oke. Kemudian tipe kisi-kisinya ada beberapa macam nih. Ada bentuk polar, ada bentuk ini major. Kemudian ini lebih spesifik lagi, major dan minor, polar, kemudian isometrik. Oke, kita ambil yang major dan minor. Kemudian perolehan titik otomatis, pas ke kisi-kisi, tepat kisi-kisi, atau mati, otomatis. Jarak atau panjang, kita bisa menentukan berapa skalanya nanti, sumbu X-nya itu sampai berapa gitu, panjangnya berapa, sumbunya juga berapa, otomatis saja. Kemudian untuk aljabar, objek-objek pembantu ini bisa kita aktifkan ataupun tidak. Oke, itu tampilan secara umumnya ya. Kemudian di sini kita bisa melihat basic, kita bisa
memilih salah satu menunya. Yang pertama ini difungsikan untuk menggeser-geser. Jika kita telah selesai menggambar, kita ingin menggeser ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Kemudian titik di mana kita letakkan, misalnya titik 2,4 kita bisa letakkan di sini 2,4 titik A. Misalkan lagi titik 6, -6 berarti kita letakkan di bawah di sini. Nah, itu titik-titik. Luncuran, perpotongan, ekstrim, ini semua ada nih. Ingin menghapus bisa kita hapus titik-titik tadi. Oke. Titik. Kemudian kita juga bisa menggambar garis. Garis, sinar, vektor, ini garis. Kita bisa membuat garis. Nah, ini sampai tak hingga ini. Ini garis. Kemudian kita bisa menggambar sinar. Ini sinar. Diawali dari acuannya di mana. Ini sinar. Kemudian kita bisa menggambar vektor. Vektor. Selain vektor, kita juga bisa menggunakan pena jika kita ingin mencoret-coretnya. Misalkan begini. Oke. Itulah menu-menu pada GeoGebra grafik. Oke, kemudian mari kita coba dulu. Seandainya kita belajar persamaan linear satu variabel, misalkan kita tentukan misalkan 3x sama dengan 7 misalkan. Nah, ini garisnya nih. Kemudian ada lagi misalkan 2y sama dengan 8. Berarti dia y-nya 4. Nih. Dia garisnya horizontal atau hablum minan nas. Kemudian misalkan lagi kita buat berapa? 5x sama dengan 12 misalkan. Oke. Di sini. Di atas 2 atau kita paskan 15. Nah, ada di 3. Atau misalkan 20 berarti di 4. Oke. Vertikal. Ini jika kita belajar tentang persamaan linear satu variabel. Kemudian jika kita ingin belajar persamaan linear dua variabel di SMP, dua variabel misalkan kita buat x tambah y sama dengan 8. Nah, ini berarti di sebelah kanan. Atau kita bisa buat lagi x kurang y sama dengan 8 misalkan. Nah, ini miring dia. Atau kita bisa buat lagi misalkan negatif x ditambah y sama dengan 8 misalkan. Nih. Atau kita buat sekali lagi negatif x kita tambah dengan kita kurang dengan negatif y sama dengan 8 misalkan. Nih. Ini gambar-gambar yang kita bisa di persamaan linear dua variabel itu bisa kita pakai menggunakan GeoGebra, terutama untuk yang kelas SMP, yang udah SMP. Kemudian kita juga bisa menggambar bentuk pertidaksamaan. Misal pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan
2x kurang dari sama dengan 9 misalkan. Berarti daerahnya ke kiri, 4,5 ke kiri. Oke. Kemudian kalau kita rubah, kita buat lagi misalkan 3y kurang dari lebih dari lah, kita buat lebih dari negatif 6. Oke, ke atas, daerahnya ke atas. Karena y-nya lebih dari negatif 2. Kenapa putus-putus? Karena di sini kita memakai pertidaksamaannya tidak menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan yang pertama tadi itu menggunakan tanda sama dengan. Oke, ini untuk pertidaksamaan. Kita juga bisa membuat pertidaksamaan linear dua variabel. Misal nih, 2x ditambah 3y sama dengan berapa? Bukan sama dengan, pertidaksamaan, sorry. Kita buat kurang dari 21. Nah, nih, daerahnya ke bawah nih. Atau kita buat kurang dari 12, misalkan. Nih, perpotongannya dia sumbu X-nya itu 6,0, di Y-nya 0,4. Daerahnya ke bawah. Nih kalau merah. Tuh. Oke. Kemudian itu tadi pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana kita ingin membuat grafik persamaan kuadrat misalkan. Ini di SMP juga sudah. Misal kita buat x kuadrat ditambah misalkan kita buat 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, nih ke bawah nih daerahnya sampai hingga grafiknya tuh. So, kita buat lagi. Kita buat di sini misalkan x kuadrat. Fungsi ya. Sorry. Fungsi, bukan bersamaan fungsi. Lupa saya. Y sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 6. Oke. Misalkan, nah ini dia. Ini grafiknya terbuka ke atas karena A bernilai positif. Sekarang kita buat lagi. Y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 9. Misalkan. Ini dia. Nah, ini yang warna hitam. Kasih warna merah misalkan. Jangan merah, biru. Ini dia. Sekali lagi, misalkan fungsi y, fungsi kuadratnya y sama dengan x kuadrat tambah 8x ditambah 16. Nah, ini dia. Ini fungsi kuadrat dipelajari di SMP dan di SMA. Kita juga bisa membuat pertidaksamaan fungsi kuadrat. Tinggal kita rubah aja. Oke. Bentar. Pause. Y kita buat kurang dari x kuadrat. Nah, nih. X kurang y x kuadrat.
ditambah kita buat 10x ditambah 25. Oke, ini dia. Maka daerahnya di luar dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Itu di luar ini. Yang diasir berwarna hijau atau kita ganti merah. Nah, ini dia. Itu daerahnya. Oke, itu fungsi kuadrat. Ketika di SMA kita bisa menggunakannya untuk menggambar persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Misalkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini lingkaran. Lingkaran kita bisa menggambar. Kita menggesernya. Ini lingkaran yang berpusat di O 0,0. Berjari-jari 5. Oke. Kita juga bisa menggambar pertidaksamaannya. X kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari sama dengan berapa kita buat? Kurang dari 25. Ini di dalam daerahnya. Kalau kita buat lebih dari 25 berarti daerahnya di luar. Lebih dari 25. Oke. Tuh. Lebih dari 25. Kita buat sekali lagi. X kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari 36 misalkan. Oke. Jadi irisannya itu di tengah-tengah ini. Daerahnya milik berdua tuh. Oke, milik berdua. Karena daerahnya 36 itu bagian dalam. Kurang dari itu ke dalam, lebih dari keluar. Jadi irisannya yang di tengah-tengah. Oke. Ini pusat lingkaran yang berpusat di persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Kemudian jika kita menggambar pusat lingkaran di A, B, berarti kita tinggal buat buka kurung X misalkan berpusat di 2,3. Oke. X kurang 2 kita kuadratkan ditambah buka kurung lagi Y kurang 3 kita kuadratkan lagi sama dengan misalkan jari-jarinya 5. Nih. Atau kita ganti jari-jarinya sebesar 16. Itu dia. Supaya nampak kita hapus saja yang di atas. Oke, ini pusat lingkaran yang berpusat di 2,3. Mana 2,3 itu di sini. Oke. 2,3. Misalkan lagi persamaan lingkarannya kita tulis kembali. X kuadrat, X dikurang berpusat di, misalkan berpusat di berapa kita buat 12,3. Oke. Berarti 12 kita kuadratkan ditambah buka kurung Y dikurang 12,3 berarti kurang 3. Persamaan kita kuadratkan sama dengan misalkan jari-jarinya 9. Nah, ini dia. Ini persamaan lingkarannya berpusat di 12,3. Titiknya mana? Kita buat titiknya dulu. 2,3 itu ada di tengah-tengah sini. Nah, nih.
Ini 12,3 juga ada di tengah-tengah. Oke. Ini kita bisa belajar fungsi atau persamaan lingkaran. Di sini di SMP juga bisa nih kita gunakan, kita tunjukkan ke anak-anak bahasanya garis singgungnya bisa kita buat juga di sini. Pembuatan garis singgung. Misalkan. Ini tinggal kita geser. Nah, ini bentuk persamaan garis singgungnya. Kita bisa buatkan jari-jarinya dengan vektor. Ini juga. Oke, kita juga bisa buatkan jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, kemudian kita bisa menentukan panjang garis singgung atau panjang jari-jari salah satu lingkaran, jarak kedua pusat lingkaran. Jadi banyak sekali manfaatnya yang dapat kita gunakan, yang manfaatnya yang dapat kita rasakan di dalam pembelajaran matematika. Oke. Kita juga bisa membuat gambar-gambar aneh. Gambar-gambar aneh. Misalkan ya, kita clearkan hapus saja. Oke. Misalkan nih kita gambar aneh nih, 1 bagi 2 misalkan dari fungsi Y kita kurang 6/4 misalkan, 6 bagi 4. Ini kita buat akar mutlak dari X, kita kuadratkan ini. Kemudian kita tambah dengan 1/2 dari X kuadrat, kita sama dengankan misalkan berapa nih, 25 lah, 25. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Jadi kalau ingin kirim seseorang tuh, tolong gambarkan fungsi ini ya. Kemudian misalkan lagi kita duplikat aja lah nih biar cepat. Kita mau rubah nih 1/2 kita ganti, oke, nggak masalah nih. 1/2 kita ganti 3 misalkan. Kita enter. Udah ada 2 lagi. Kita ganti. Warna biru. Oke, misalkan. Kemudian kita duplikat lagi misalkan. Kita mau ganti 1/4. Oke. Satu lagi, kita duplikat lagi. Ganti 1/5. Oke. Keren kan? Manfaatnya. Terus kita mau tambahin lagi misalkan. Kita tambahin fungsi kita tambahin persamaan garis misalkan negatif X, kita tambah dengan Y, kita buat sama dengan 6 misalkan. Oke, jadi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita buat dengan aplikasi GeoGebra ini. Jadi kita bisa sarankan peserta didik kita untuk menginstal aplikasi GeoGebra, bisa kok di HP Android ataupun di laptop.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.